Harusnya kau tahu betapa hidupku sakit dan ku terluka, hingga ku terjatuh, tersiksa batinku. Sudah tak sempurna, rusaklah harapanku, dan lalu kau pergi, kini terbang jauh hilang. Asmara ini telah menyakitkanku, cinta menusuk jantungku dan merusak hidupku. Asmara, kurang apa ku padamu, sampai kau tak kenal aku, hingga ku terluka. Nama saya Renggo. Kamu nggak usah takut. Saya tulus. Tapi saya mohon maaf, Pak. Saya kayak nggak bisa terima semua kebaikan Bapak deh. Kamu yang keterlaluan. Orang udah baik ngasih duit kamu tolak. Jangan sok kaya deh kamu. Udah miskin dia sombong. Bisa-bisanya kamu meracunin kita semua, iya? Hah? Papa saya udah nggak ada, Om. Sekarang saya cuma tinggal dengan mama saya. Kalau boleh tahu, siapa mama kamu? Namanya Clara, Om. Clara Awe. Iya, Om. Saya nggak sengaja, maaf banget. Iya, nggak apa-apa, Kocit. Gue khawatir banget sama lu. Lu baik-baik aja kan? Nggak apa-apa. Pak. Itu Om Renggo, papanya Irna. Beliau yang sudah membantu untuk uang tebusan pembebasan kamu. Beliau juga yang yakinin polisi kalau lu nggak bersalah. Saya terima kasih banget sama Bapak. Bapak baik banget sama saya. Sama-sama. Tapi sebentar deh, kok kalian berdua bisa tahu saya di penjara nih, gimana sih ceritanya? Cip, mendingan sekarang lu istirahat. Lu pasti capek banget kan? Orang tua lu juga pasti khawatir sama lu. Om Renggo, saya permisi nganter Citra pulang. Permisi, Pak. Jadi Citra yang sering disebut-sebut Irna adalah perempuan juga aku cintai. Dan mereka satu kuliah. Bagaimana bisa begini? Aku nggak akan membiarkan Bayu melepaskan Irna. Demi Citra. Karena aku juga tidak mau kehilangan gadis itu. Aku harus melakukan tindakan cepat. Apa? Mau menyerahkan diri ke polisi? Gila kamu? Mau cari mati kamu? Hah? Jangan gila! Faris nggak gila. Gara-gara Faris Citra masuk penjara. Siapa itu Citra? Hah? Ngapain kamu mikirin perempuan yang nggak jelas? Tapi dia nggak salah, Pak. Jadi nggak sepantasnya dia nanggung dosa Faris. Dosa? Sejak kapan kamu ngomong dosa? Faris, dengar. Kita sudah ditakdirkan menjadi penjahat. Dan selamanya akan seperti itu. Kamu rupanya sudah diracuni oleh perempuan itu. Bapak bener-bener nggak ngerti. Faris! Faris! Kemari kamu! Jangan sampai perempuan itu
balas semua kebaikan kamu. Iya, nggak apa-apa, Cid. Sama-sama. Bayu, awas! Bayu! Ya ampun! Mas, maaf mas. Mas bangun dulu mas. Mas, nggak apa-apa mas. Oh, jangan tuh lihat-lihat dong. Faris? Citra bukannya kemarin dibawa kantor polisi ya? Soalnya kemarin saya lihat. Tapi udah keluar, kemarin ada orang baik yang ngeluarin saya. Tapi saya sama sekali nggak mencuri kok. Saya tahu kamu bukan pelakunya, tapi... Tapi ya Faris? Ya iyalah, masa kamu ini kan cewek yang baik, orang baik. Yang mana mungkin mencuri? Ya, maksud saya itu. Citra, ayo kita pulang. Orang tua lu pasti khawatir nungguin lu di rumah. Faris, aku pulang dulu ya. Sekali lagi aku minta maaf tadi kejadian tadi. Gak apa-apa kok, gak apa-apa. Santai aja kali. Permisi. Cowok ini kan yang pernah ketemu sama gua di depan rumah. Siapa dia? Dari penampilannya, kelihatannya dia bukan cowok baik-baik. Kok Citra bisa kenal sama anaknya Bu Clara? Dan kelihatannya mereka deket banget. Sial. Ya Allah, selamatkanlah anak saya Citra. Keluarkanlah dia dari penjara ya Allah. Saya yakin dia nggak senekat itu. Dia anak yang baik. Dia bukan penjahat ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mana bisa anak kamu itu keluar dari penjara dengan doa sama air mata. Ada-ada aja. Kamu tuh ngomong apa sih, Mas? Kita tuh udah gak punya apa-apa selain doa. Ya pakai ini dong, pakai ini, uang. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Citra. Citra. Ibu. Citra. Ibu. Ini siapa ya? Nggak biasanya si Citra bawa cowok ke rumah. Jangan-jangan temenannya lagi. Tapi kalau diperhatiin, kelihatannya sih anak orang kaya. Ibu baru aja mau ke sana. Kenapa bisa sampai di penjara sih, Cit? Kamu benar, kamu ngambil kalung orang lain. Enggak, aku nggak ngambil itu, Bu. Ini Mas salah paham. Permisi, Bu. Pak, saya pulang dulu ya. Makasih ya. Udah antar anak saya pulang. Terima kasih ya, Nak. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Citra, bilang sama ibu siapa yang ngeluarin kamu dari penjara. Karena gak gampang keluar di penjara itu. Iya, Bu, ada orang baik tolongin aku. Dia ngasih jaminan ke polisi sekaligus dia yakinin polisi kalau aku emang gak salah. Orang baik? Orang baik apa maksud kamu? Ada namanya tuh. Tuh, Citra capek. Belum makan. Udah mendingan kamu nyiapin makanan sana. Ya udah, ibu siapin makanan untuk kamu dulu ya. Abang ngomong sama aku. Apaan sih Bapak? Ayo sini sih Pak. Apaan sih Bapak? Mau ngomong aja pakai dibawa keluar segala, aneh banget nggak biasanya deh. Dengar aja. Bapak nggak mau kalau sampai ibu sampai tahu. Siapa yang nolongin kamu? Apalagi kamu cerita tentang Pak Renggo. Awas. Emang Bapak minjem uangnya Pak Renggo? Ya iyalah, bisa masih lagi. Ya tapi nggak usah pakai kayak gitu segala Bapak. Clara, ikutin apa kata Bapak. Awas. Kalau sampai ibu tahu. Kamu mau kalau Bapak sampai pukulan sama ibu? Bapak pukul nanti ibu kamu. Mau? Tapi Bapak janji ya, Bapak jangan suka mukul ibu lagi, jangan suka marah-marah, kasihan ibu. Iya. Citra, Ayo makan. Iya Bu.
lanjutkan makan. Maaf, Non Irna. Ada tamu, Non? Saya udah pernah bilang kan, kalau kita lagi makan jangan diganggu. Maaf, Bu. Saya akan kasih tahu tamunya. Mbak, emangnya siapa sih? Mas Bayu, Non. Bayu. Permisi. Irna, makan dulu dong, Irna. Mas, kamu mau kemana? Bukan urusan kamu. Bayu. Irna, Buat aku? makasih ya Irna. Pasti lo yang udah minta tolong papa lo kan, buat ngebebasin Citra dari penjara. Gue gak nyangka, lu tuh ternyata baik banget ya. Makasih ya. Justru makasih buat lo. Aku minta penjelasan kamu sekarang juga. Ada apa kamu dengan Citra? Kenapa kamu mengeluarkan dia dari penjara, Mas? Mas, kamu benar-benar telah menyakiti hati aku, hati Irna. Kamu pacaran dan berhubungan spesial dengan wanita yang seumuran dengan anak kamu sendiri. Kamu bikin malu, Mas. Mereka itu teman kuliah. Sekarang kamu lihat, perempuan kampungan itu tidak hanya merusak hubungan kita, tapi dia juga merusak hubungan Bayu dan Irna. Bayu itu melihat sangat baik kepada Irna. Dia tidak benar-benar mencintai Irna, Mas. Dia itu hanya bersifat baik karena Mas telah mengeluarkan Citra. Kamu diam. Aku kali ini gak akan tinggal diam, Mas. Karena kamu telah membuat aku dan Irna malu. Malu apa? Pikiran kamu yang terlalu negatif. Aku nolong dia berdasarkan hanya karena kemanusiaan itu aja. Aku tahu betul kamu ini seperti apa, Mas. Kamu itu pasti ada maunya. Nggak mungkin karena rasa kemanusiaan aja. Jujur. Kalau saya ada maunya itu siapa? Ya, Kamu mau apa kalau saya ada maunya? Kayak gitu. Apa-apaan sih? Kenapa sih harus berantem terus? Kenapa? Kalian tuh gak capek? Udah dong, jangan kayak anak kecil. Iya sayang. Mama kamu yang gak jelas. Kamu nggak akan pernah aku lepaskan Arini. Dan kamu harus tahu kebenaran hidupmu. Aku yakin kamu dan Renggo akan menyesal 7 turunan karena membuat hidupku dan keluargaku menderita. Kita tuh kan nggak pernah bisa milih ya kita lahir dari rahim siapa. Jadi ya sepantasnya kita itu nggak perlu protes sama keadaan. Kalau emang orang tua kita punya kekurangan, baiknya kita tutupin. Kita harus saling jaga, terus kita sayang sama orang tua kita.
Tak ada lagi cintamu yang indah untukku. Harusnya kau tahu betapa hidupku sepi tak sempurna. Ya ampun, maaf mas, itu yang pedas banget ya. Ya ampun, saya salah ya ampun. Jadi gini ceritanya itu tuh yang pedas itu tadi buat mas yang di belakang. Lagi? Ini udah 3 kali ya lu buat gue sial. Sekarang apa? Lu mau bunuh gue pakai cabe? Betapa hidupku. Lihat dong. Terjatuh, tersiksa batinku. Sudah tak sempurna, rusaklah harapanku. Dan lalu kau pergi, kini terbang jauh hilang asmara. Telah menyakitkanku, cinta menusuk jantungku dan merusak hidupku. Kenapa ya? Akhir-akhir ini aku sering banget ketemu sama Citra. Sebenarnya ada apa ya? Lupaku padamu sampai ku tak kenal aku. Nih. Cemen banget sih jadi orang. Orang udah kejadian juga masih aja sedih. Mbak Citra tuh sedih banget, Pak. Citra ditangkap padahal Citra gak salah apa-apa, Pak. Citra, itu yang nganterin kamu tadi siang siapa? Cowok kamu ya? Dia yang ngasih kamu kalung, iya? Bukan, dia cuma temen kampus aku. Aku nggak tahu itu kalung punya siapa, orang cuma nemu di lantai masjid doang kok, Pak. Nggak usah sewot kayak gitu, Cit. Bapak kan cuma nanya. Lagi pula Bapak nggak peduli kamu mau hubungan sama siapa aja, silahkan. Tapi yang penting dia harus kasih uang yang banyak sama kamu. Dan kamu harus setor ke Bapak. Tapi Citra, kamu jangan nikah dulu sebelum kamu beli Bapak rumah sama mobil, ya? Ingat itu. Gak usah dengerin bapak kamu. Dia itu tukang mabok, makanya ngomongnya ngawur. Kenapa ya kita hidupnya begini banget, Bu? Karena kita orang miskin, Citra. Dan nasib malang terjadi sama orang miskin seperti kita. Yaudah, sekarang mendingan kita ke dalam yuk. Kamu kan belum makan. Kalau kamu mau bicara masalah tadi malam, saya tidak tertarik. Tapi kalau itu jadi masalah buat kamu, kamu silakan pergi dari rumah ini. Mas, kamu nggak usah khawatir. Menurut aku, kita udah nggak ada masalah lagi. Bagus kalau begitu, karena saya paling tidak suka ada orang yang tidak percaya dengan saya lalu memata-matai saya. Mungkin ada baiknya nanti malam kita keluar makan bersama, Mas. Karena kan sudah jarang kita keluar bersama kan? Saya pergi dulu. Terlaluan kamu, Mas. Perempuan itu sepertinya sudah meracuni kamu. Aku nggak akan tinggal diam. Nggak akan. Citra, kamu kuliah? Ibu kenapa kok kayaknya ngeliatnya aneh gitu sih, Bu? Enggak, kalau menurut ibu, kamu nggak usah kuliah dulu. Nanti yang ada kamu diomongin sama teman-teman kamu. Mendingan sekarang kita tunggu sampai reda dulu, sampai teman-teman kamu lupa kalau kamu punya masalah kemarin. Habis itu baru kamu kuliah, ya? Ibu sendiri kan yang bilang sama aku waktu itu, kalau kita emang orang miskin, kita harus siap kalau orang lain memperlakukan kita dengan cara yang nggak baik. Jadi aku nggak mau, Bu, duduk diam gitu aja ngeratapin nasib. Aku mau berjuang, aku mau kuliah, aku mau kerja. Ya udah terserah kamu. Hati-hati ya, Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dadah, Ibu.
Bu, tuh dia tuh kalinya lewat. Ya begitu deh, kalau matre tapi pengen ini, pengen itu, nggak kesampaian. Gara-gara miskin, paling nggak jauh. Kalau nggak disuruh jual diri, jadi maling. Sayang banget ya Bu ya. Padahal mah anaknya gelis, bikin malu kampung kita aja. Amit, biar jadi pelajaran. Kalau miskin harus tahu diri. Jangan suka lihat ke atas jadi keblinger. Anak kayak jauh-jauh dari sampai di sini. Apa bang? Bang, ini berapa nih? Permisi ya, Bu. Saya barusan denger kok kalian ngomong apa. Saya sama sekali nggak mencuri, Bu. Itu semua salah paham, ini koran tuh nggak benar. Salah paham gimana? Buktinya udah ada. Kamu kan yang pegang kalung curian itu. Polisi juga nggak tolol. Mana ada salah tangkap. Ya Allah, Ibu. Saya demi Allah, saya nggak pernah mencuri, Bu. Itu kemarin nggak benar. Lagian saya tuh masih punya Allah, saya masih bisa bekerja halal, saya nggak perlu mencuri, Bu. Kamu boleh membela diri kamu, tapi kenyataan yang berbicara. Makanya kalau mau melakukan hal haram, istighfar dulu biar dicegah sama malaikat. Ya. Gitu Bu ya. Dasar anak sama bapak sama aja. Bapaknya tukang mabok, anaknya maling. Asmara, ini telah menyakitkanku. Ngapain kamu nanyain barang-barang yang udah kita curi? Curiga kamu sama bapak? Hah? Semua itu udah habis, tau gak? Buat ngempanin cacing-cacing ada dalam perut kamu itu. Biasa aja kali ngomongnya, nggak usah pakai urat. Settingnya mental. Lagian orang Faris cuma nanya doang. Faris tuh lagi mikir, kalau kita nyuri duit orang, itu sebetulnya orang itu butuh banget sama duit yang kita curi itu. Itu bukan urusan kita, mikirin mereka. Yang penting kita bisa makan. Zaman sekarang susah cari kerjaan, tau gak? Jadi lakuin aja yang bisa kamu lakuin. Faris mau nanya Pak, Bapak pernah nggak sih berbuat baik sama orang? Bapak nggak perlu jawab pertanyaan kamu yang tolol itu. Dengar ya, ini profesi kita. Mau halal mau haram itu urusan belakangan. Jangan lupa, kita harus tetap menjalankan rencana kita supaya kita kaya raya, nggak perlu maling lagi. Hei, apain kamu ada di sini? Saya bosan melihat kamu, dasar pencuri. Astagfirullahaladzim, Pak. Saya bukan pencuri, Pak. Itu yang Bapak dengar semuanya salah. Diam kamu. Mulai saat ini saya pecat. Ya udah kalau Bapak pecat saya terima. Saya udah nggak bisa berbuat apa-apa lagi, Pak. Tapi saya mohon ya, Pak, gaji saya dibayarin. Dari pertama kamu kerja di sini, uang saya dilaci sering hilang. Untung saja saya tidak melapor ke polisi. Saya kecewa sama kamu, dasar musang berbulu domba, munafik. Astagfirullahaladzim. Permisi. Bayu, apaan sih Bayu? Ngapain kamu kesini lagi? Jangan mentang-mentang Bapak yang punya kantin ini, Bapak bisa bertindak seenaknya sama Citra ya? Maaf, ini urusan saya dengan dia. Saya bukan ikut campur. Tapi kalau Bapak menuduh tanpa bukti, itu namanya memfitnah, Pak. Dan Bapak nggak bisa memfitnah Citra. Cuman gara-gara Bapak nggak mau bayar gaji dia. Tapi... Nggak ada tapi-tapi. Ingat, sekali lagi Bapak macam-macam sama Citra, Bapak akan berurusan dengan saya. Ayo, Citra. Sakit dan ku terluka hingga ku terjatuh, tersiksa batinku. Sudah tak sempurna, rusaklah harapanku, dan lalu kau pergi, kini terbang jauh hilang. Asmara, mengapa ku padamu? Tadi tuh bener-bener keterlaluan. Lu juga, Cit. Kok diam aja sih tuduh kayak gitu? Harusnya lu ngelawan dong. Kalau emang lu nggak salah, lu bilang lu tuh nggak salah.
Mungkin gampang ya buat orang seperti kamu bicara kayak gitu. Tapi enggak buat orang kecil kayak aku. masuk jantungku dan merusak hidupku. Asmara, mengapa ku padamu sampai ku tak kenal aku. Oh, hingga ku terluka. Citra, walaupun sebenarnya lu nggak pantas kelihatan lemah. Stop, Jim, stop. Berhenti, Pak. Ya. Bayu, jangan Bayu. Aku nggak enak kalau sampai ada orang lain yang lihat. Bayu, Citra. Om Renggo, saya lagi nemenin Citra. Tadi dia ada masalah di kampus, cuma sekarang udah selesai. Masalah apa? Bukan masalah apa-apa kok, Pak. Saya cuma lagi ada masalah di pekerjaan saya. Ngomong-ngomong, makasih Pak, kalau udah nolongin saya kemarin. Saya senang bisa menolong gadis cantik seperti kamu. Sikap Om Renggo ke Citra aneh banget ya. Dari tadi ngeliatin Citra terus. Tatapannya juga beda. Jangan-jangan Om Renggo naksir sama Citra. Gila. Kamu ingin bekerja? Kau bisa bekerja di kantor saya. Ini kantor nama saya. Sebelumnya makasih Pak. Tapi Bapak kok kayak terlalu baik banget sama saya Pak. Jangan terlalu cepat untuk menolak. Pertimbangkan dulu. Pikir masak-masak. Saya tinggal dulu. Karena ada kompetitor yang menawarkan harga jauh lebih murah dengan kualitas bahan yang sama dengan kita. Ah, gila. Budget yang kita ajuin itu udah terlalu murah loh. Nggak mungkin kita kurangin lagi. Nanti malah jadi defisit, ngerti nggak kamu? Itu perusahaan mana sih yang ngajuin budget terlalu murah begitu? Kita nggak mungkin ngikutin dia. Kita akan rugi besar. Ini jadi masalah buat kita. Siapa pemilik perusahaan itu? Pak Renggo, Bu.
asmara, ini telah menyakitkanku. Citra kemana sih? Di masjid kok nggak ada? Tunggu. Kalau nggak salah, adik-adik ini yang ngaji di masjid ya sama Kak Citra ya? Iya kak, Kak Citranya mana? Kak Citranya nggak datang hari ini, nggak ngajar. Ya udah, makasih ya. Iya. Bila tak ada lagi cintamu. Padahal gue pengen banget ketemu sama dia. Gue pengen ngaku dosa kalau gue yang udah bikin dia masuk penjara. Kemana ya gue mesti cari dia? Kenapa gue nggak cari aja ke rumahnya? Aduh, Faris, dasar otak dengkul. Permisi. Beli nasi uduk. Udah habis. Assalamualaikum, saya Faris. Ya terus kalau nama kamu Faris, hubungan sama aku apa ya? Ya memang gak ada hubungan apa-apa sih. Saya ini temennya Citra. Ini rumahnya Citra kan? Iya. Dan saya ibunya. Ibunya? Saya pikir kakaknya. Ya ampun ibu. Saya Faris, temennya Citra. Udah. Citra itu nggak ada, dia lagi kuliah. Dan belum tentu juga dia pulang cepat. Karena dia harus kerja di tempat orang lain. Maklumlah kita kan orang susah. Jadi lumayan lah buat nambah-nambah uang makan sama kuliahnya dia. Ternyata Citra kuliah juga. Saya kirain cuma ngajar-ngajar anak kecil aja Bu di masjid. Oh enggak. Dia itu anak yang sangat mandiri dan nggak pernah mau ngerepotin orang lain. Makanya waktu dituduh dia curi kalung, ibu sedih banget. Kasihan dia. Dia anak yang baik dan soleh, tapi ada aja musibahnya. Iya sih Bu. Saya tahu kok kalau Citra itu orang yang baik. Jadi nggak mungkin lah dia ngelakuin hal itu. Kalau ibu sama Citra butuh bantuan, saya bersedia kok Bu bantu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ada aja orang yang baik kayak kamu ya. Makasih ya, Dek ya. Kalau begitu, saya pulang dulu ya Bu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Citra sama cowok itu lagi. Ngapain sih mereka? Jangan-jangan mereka pacaran lagi. Ah, sial. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Barusan ada teman kamu loh. Temen aku siapa? Gue juga baru tahu sih. Namanya Faris. Oh Faris. Nah Bayu, kita ngobrolnya di dalam aja ya? Oh iya, makasih Bu. Mbak nih, tolong. Bapak pingsan. Bapak pingsan. Ibu tolongin ibu. Kita pingsan. Ya makasih ya. Yuk. Gimana sih Mas? Bapak, Citra. Bapak kamu tuh gak ada kapok-kapoknya deh. Bikin malu orang aja. Bapak udah biasa kayak gini Bayu. Kita berdua udah pernah ngingetin ya Bu. Tapi Bapak gak pernah mau denger. Iya, nggak apa-apa kok. Ya udah kalau gitu, saya pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan coba-coba menganulir keputusan saya. Kami hanya ingin memberikan masukan supaya perusahaan kita tidak merugi. Karena terlalu murah, kami tidak mendapatkan keuntungan apapun, Pak. Harga itu sudah final. Titik. Tapi ada yang perlu Bapak ketahui, bahwa ada perusahaan lain milik Ibu Karla Awe ingin memenangkan tender itu.
Kenapa aku bisa jadi begini? Gadis itu begitu kuat menyeret emosiku. Apa sebenarnya yang terjadi? Citra, kamu membuatku tergila-gila dan kehilangan kendali. Dan aku tidak akan sanggup kalau sampai kehilangan kamu. Ibu apaan sih? Enggak, itu cuma teman aku, teman kampus kok. Kamu suka sama dia? Ih, apaan sih Ibu? Enggak. Aku juga lagi gak mikirin masalah itu kok. Lagian si Bayu tuh anak orang kaya, beda banget sama kita. Aku suka kepikiran aja kalau misalnya kita punya pasangan yang tingkat perekonomian itu jauh banget di atas kita, kayaknya riskan gak sih Bu? Suka banyak masalah gitu. Ibu suka banget sama cara berpikir kamu. Beda sama gadis-gadis lain. Tapi kalau boleh Ibu tahu, apa Bayu yang ngeluarin kamu dari penjara? Oh bukan, kalau itu bukan Bayu, itu namanya Pak. Aku tidak berkata apa-apa. Sampai Ibu tahu. Kamu mau kalau Bapak sampai pukulan sama Ibu? Citra? Kok ngelamun? Bapak siapa? Adalah pokoknya orangnya baik aja pokoknya. Ibu nggak suka ya kalau kamu menyimpan rahasia? Iya, enggak, aku nggak nyimpen rahasia apa-apa. Ya nanti Bu Marni, saya pasti bayar utang saya Bu. Sabar ya, sabar Bu. Ya? Kalau kan bapak kamu tuh. Aduh, bapak. Kita nggak mungkin ikutin dia. Kita akan rugi besar. Ini jadi masalah buat kita. Siapa pemilik perusahaan itu? Pak Renggo. Iya Tuhan. Kenapa aku harus berurusan dengan Mas Renggo? Kenapa dia masih menghantui aku? Aku takut sekali. Aku takut dia tahu kalau Bayu anaknya. Lalu dia merebut dari sisiku. Tuhan, jangan sampai terjadi. Ya, aku percaya Tuhan gak akan biarkan semua ini terjadi. Aku percaya. Ma? Bayu. Kok udah malam Mama belum tidur? Mama lagi pikirin apa sih? Mama minta maaf sama kamu ya nak. Selama ini Mama gak pernah ada waktu untuk kamu. Mama terlalu sibuk sama kerjaan Mama. Dan Mama gak pernah ngajak kamu sama-sama. Bahkan saat kamu tumbuh, sekarang malah kamu udah... Mama gak perlu minta maaf terus. Bayu udah gak pernah permasalahin ini kok. Kalau Mama selama ini kerja itu untuk Bayu. Mama sayang banget sama kamu nak. Terus terang Mama bangga sekali sama anak Mama yang satu ini. Sebetulnya Mama mau tanya sesuatu sama kamu. Tanya apa, Ma? Kamu kenapa nggak pernah nanya tentang papa kamu? Kamu nggak pernah mau tahu siapa papa kamu dan di mana dia sekarang? Bayu nggak perlu tahu siapa papa Bayu. Sosok itu sudah lama Bayu hilangkan. Sekarang satu-satunya orang yang ada di hidup Bayu cuman Mama. Bayu juga mau minta maaf kalau selama ini Bayu sering buat Mama sedih. Bayu sayang sama Mama. Mama sayang banget sama kamu. Terima kasih ya nak. Terima kasih. Permisi Pak, Bapak memanggil saya. Saya mau revisi budget kita jauh lebih murah lagi. Maksud Bapak? Saya nggak mau perusahaan Clara Awe itu mengalahkan perusahaan kita. Saya mau melihat perusahaan perempuan itu rugi besar. Tapi kita akan merugi besar, Pak. Saya nggak peduli perusahaan ini rugi besar atau tidak balik modal. Saya tidak peduli. Yang saya mau lihat adalah bahwa perusahaan milik perempuan itu hancur, bangkrut. Dan sekarang kamu keluar dari sini dan laksanakan semua perintah saya. Baik, Pak.
Carla. Carla, kamu akan dapat balasannya, termasuk juga anakmu. Ibunya telah mengganggu bisnis yang selama ini aku kuasai. Dan anaknya telah merebut Citra dariku dan menghancurkan perasaan Irna putriku. Ini tidak bisa dibiarkan. Akan aku buat mereka asmara ini telah menyakitkanku. Kamu Citra? Ya Bu, Ibu. Saya Rukmini. Dan saya sekarang yang megang restoran ini. Oh gitu loh, itu Bu Marni udah nggak kerja di sini lagi? Udah enggak? Dan satu lagi, kamu nggak diterima kerja di sini karena utang-utang kamu terlalu banyak. Kamu pikir saya bank? Bu, saya minta maaf banget Bu, saya... Udah Citra, pokoknya lunasi semua utang-utang kamu karena saya nggak mau perpanjang masalah ini. Saya mohon maaf Bu, tapi bukan bapak saya kerja di sini Bu untuk bayar utang-utangnya dia. Menurut laporan, bapak kamu tuh kerjanya cuma mabok sama molor. Sekali lagi saya minta maaf Bu. Saya janji kok Bu, saya pasti bakal bayar semua utang-utang saya. Tapi maksud saya gini loh, tolong kasih saya waktu untuk saya cari uang dulu Bu. Dasar kamu, pokoknya saya nggak mau tahu. Kamu pulang sekarang juga, ambil surat rumah kamu buat saya bikin jaminan. Dan saya akan kasih surat rumah kamu setelah kamu melunasi semua utang kamu. Saya kasih kamu waktu 1 minggu. Kalau enggak, rumah kamu akan saya sita. Was. Bila tak ada lagi sayangmu yang tulus untukku, harusnya kau tahu betapa hidupku sakit dan ku terluka, hingga ku terjatuh, tersiksa batinku, sudah tak sempurna. Rusaklah harapanku dan lalu